dari mana kita mau dapat berkah? Maka rumah kalau pengen jadi pusat ketenangan buat penghuninya maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya, jangan lupa tuh rumah harus sering-sering disinari, diterangi dengan cahaya Al-Qur'an. Yang kedua, saudara, rumah dalam Al-Quran diistilahkan dengan sebutan bait. Diambil dari kata bata yabitu baitan wa mabitan, artinya tidur. Emang rumah salah satu fungsinya adalah supaya orang bisa tidur melepas lelah dari aktivitasnya. Tidur yang bagus itu malam. Kalau mau tidur siang hari harus ngambil sunnah, namanya qailulah. Waktunya hanya 15 menit sebelum datangnya waktu sholat duhur. Namanya qailulah. Itulah amalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari beliau menunggu datangnya waktu duhur dengan berzikir, dan beliau menyempatkan untuk beristirahat. Tidur, nidurin mata. Tapi kalau Rasul mah mata doang yang merem, hati mah nggak pernah merem. Kalau kita mata melotot, hati merem. Betul apa betul? Itu bedanya kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam matanya merem melepas lelah. Karena apa? Beliau semalaman bangun bermunajat kepada Allah, mendoakan umat. Kita ngari-ngari tidur malam dari jam 9 udah merem, subuh 5:30, jam 9 pagi udah ngantuk lagi ya. Gula itu pasti gula, diabetes itu pasti diabetes begitu. Ya Allah ya Rabb, orang-orang pakai lelah juga ngelepas lelah karena tahajud. Nah ini mah hobi tidur, ya. Maka tidur ini saudara hadirin rahimakumullah, dalam agama kita punya nilai. Tidur itu hukum asalnya cuma mubah, tapi akan menjadi bernilai ibadah manakala tidur kita itu terkait dengan aktivitas taqarrub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qailulah itu termasuk sunnah Nabi. Tidur sebelum datangnya waktu duhur, kurang lebih 15 menit sebelum datangnya waktu duhur, termasuk sunnah Nabi. Ya uman, saya mesen jangan hari Jumat. Ya, kata Ustadz kemarin qailulah sebelum azan johor 15 menit. Iya, lah pulas. Iya, bangun-bangun jemaah udah kosong. Iya, udah kagak ikut sembahyang Jumat. Kenapa? Karena tidurnya benar-benar bukan karena qailulah. Tidurnya karena insomnia. Susah tidur di rumah, nyari masjid. Akhirnya pules. Nah, saudara hadirin rahimakumullah. Bata yabitu bait, rumah salah satu fungsinya buat kita tidur. Tapi ingat, kalau kita sama Allah dikasih nikmat tidur, lalu dikasih bangun lagi, apalagi bangun tidur masih dalam keadaan sehat walafiat, ada perintah dari Allah, ada tujuan dari Allah. Kenapa kita dibangunkan kembali dari tidur sementara kita? Apa tujuannya? Allah sudah sebutkan, huwallazi ba'atsakum min ba'di mautikum
la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang membangunkan kamu dari tidurmu. Untuk apa kita dibangunkan lagi dari tidur sementara? La'allakum tashkurun, agar kita membangun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang sejati adalah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur kita baca tuh jampeknya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca jampe bangun tidur, itu ibadah, itu syukur. Lalu kita duduk dulu. Sunnahnya Pak, kalau bangun nggak boleh langsung diri. Nabi udah ngajarin safety, keamanan. Bangun tidur duduk dulu, kaki turunin, jangan pala. Kaki dulu turunin. Uncang-uncang sudah kita di kasur. Ya, kalau tidurnya pakai ranjang. Kalau tidurnya di ubin, tidurnya di kasur lantai, duduk aja dulu kita. Jangan bersila, tapi luruskan tuh kaki, meluncur. Habis itu baru kita bangun. Bangunnya harus dibantu tangan. Lihat Pak, amaliyahnya Rasulullah SAW begitu tertib, begitu apik. Kenapa harus dibantu tangan? Nih Pak, pinggang kita belum siap untuk menopang beratnya badan, maka harus dibantu dengan tangan supaya ini pinggang tidak mudah sakit. Masya Allah, tabarakallah, tuh ajaran Rasul sampai kayak begitu, sunnahnya tuh. Baru kita diri, habis diri langsung ke kamar mandi. Semua rangkaian itu adalah ibadah, dan ibadah adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur ketika kita diberi rumah tinggal, kita bisa istirahat nyenyak di dalamnya, tidur yang berkualitas, sehingga besok pagi kita beraktivitas dalam keadaan penuh semangat. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, rumah dalam bahasa Al-Quran disebut dari kata darun. Diambil dari kata daro, yaduru, dauran, wadururan. Artinya siklus, artinya perputaran. Maka saudara, kita harus sadar, rumah ini harus menyadarkan kita akan hakikat siklus kehidupan. Kita berasal dari tiada, lalu dengan kudrat iradat Allah menjadi ada. Kelak kita kembali tiada. Pada saat kita tiada yang kedua kalinya, berpisah ruh dengan jasad. Jasad masuk ke tanah, ruh harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman persoalannya, siapa yang bisa menjamin ruh kita nyampe ke Allah Subhanahu wa ta'ala? Cuman persoalannya, siapa yang menjamin ruh kita enggak ngayab? Cuman persoalannya, siapa yang menjamin ruh kita kagak tersesat? Oleh karena itu, saudara hadirin rahimakumullah, pastikan saat kita masih diberi nikmat hidup ini, ruh sudah tahu pulangnya kemana. Kalau ruh sudah tahu pulangnya kemana, ruh akan dijemput. Siapa yang menjemput? Itulah yang menjemput.
adalah hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk mengantarkan ruh orang-orang mukmin ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya jenis malaikat. Sebab di dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan Pak, ada makhluk-makhluk Allah yang diperintahkan untuk menjemput, mengantar, mendampingi ruh sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, ke alam malakut. Siapa di antaranya? Malaikat, para syuhada, para solihin. Disebutkan itu menjemput roh orang-orang mukmin. Maka panggilannya pun istimewa. Kalau roh orang mukmin akan berpisah dari raganya, sudah dijemput sebelum terpisah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi. Kita akan diantar sesuai dengan kualitas jiwa kita masing-masing masuk di kelompok mana. Alhamdulillah selama hidupnya ahli taklim, masuk di kelompok orang-orang ahli taklim. Alhamdulillah selama hidupnya ahli sholawat, maka ruhnya akan masuk di kelompok ahli sholawat. Alhamdulillah selama hidupnya ahli sholat, ahli sedekah, ahli saum, maka akan berada di kelompok-kelompok tersebut. Dibimbing, dituntun, diantar, nggak bakalan nyasar. Sebab juga disebutkan masih dalam tafsir Ruhul Bayan terkait dengan tafsir ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ada roh-roh manusia yang belum sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipkan di berbagai makhluk Allah. Ada yang dititipin di ayam, pantasnya lagi hidupnya sering adu ayam kali, pantasnya tuh saudara hadirin rahimakumullah. Ada yang dititipkan di burung, pantasnya ini sering nggantar. Ya, ada yang dititipkan di burung dan seterusnya saudara. Ya, sampai dengan ruh itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ruh yang suci itu hanyalah ruh yang sedari ada bersama raga ini selalu dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ismul a'zamnya, dengan kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. Itu ruh akan selalu sampai saudara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makna yang ketiga dari kata rumah ini dengan kata dar, artinya siklus, harus benar-benar menyadarkan kita bahwa sehebat apapun kita, pasti pada saatnya akan kembali. Kita dulu sendiri, lalu punya istri, lalu punya anak. Rumah yang tadinya besar terasa sempit, siklusnya akan kembali. Rumah yang tadinya besar sesak, satu persatu mulai meninggalkan rumah. Entah karena menemui takdirnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, entah karena proses kehidupan, anak satu persatu meninggalkan orang tua. Yang perempuan dibawa lelaki, yang lelaki membawa perempuan. Akhirnya orang tua sendiri lagi. Bahkan pada akhirnya kembali ke rumah masa depan tipe 21 juga seorang diri. Itulah hakikat daripada rumah
maka harus betul-betul menyadarkan kita tidak ada perbekalan yang terbaik menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala selain daripada ketaatan kita, syukur kita yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik hidayah kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya, bersabar atas segala ujiannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya mujibah sa'ilin. Sekali lagi kita bacakan Fatihah khusus untuk sahibul bait. Apa-apa yang menjadi hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami ala kulli su'al wa ma'mul. Li hadhihi niyat binati salama wa sihhatil afiyah wa dafinil baliyat fid din wa dunya wal akhirah wal rahmah wal barakah wal maghfirah والشفاء في حياتنا وبعد مماتنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولقضاء جميع حوائجنا من أمور الدنيا والآخرة وخاصة جميع حوائج من صاحب البيت برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya mujibah salin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.